Keisha Alvaro ungkap akan ke suatu tempat setelah menyelesaikan studinya di Indonesia. Ini tanggapan Keisha Alvaro tentang Oki Agustina dan Adelia. Siap sih, memang makanya aku juga nanti insya Allah S2 bakal berangkat ke Kairo, Mesir untuk ngambil fikih. Kapan? S2. Iya, maksudnya kapan? Udah ada rencana. Karena kemarin nyetir 2 tahun, kuliah dulu. Lalu insya Allah kuliah S1 kalau cepet, berarti kan aku selesai kuliah itu 24. Mungkin di 27 kan. Mungkin setelah nikah atau sebelum nikah. Oke. Target memang direncanakan dari lama. Emang pengen ke Kairo untuk menimba ilmu supaya gue bisa berguna juga untuk keluarga gue. Sebenarnya banyak pilihan, ada fikih, ada filsafat dan lain-lain. Cuman kenapa gue ambil fikih itu kan hukum. Mungkin menurut gue itu salah satu pelajaran yang paling penting untuk gue pegang ketika nanti gue berkeluarga ataupun sekarang sama keluarga kecil gue ini. Cak, sebagai anak pertama melihat meskipun bunda sama ayah sudah divorce tapi mereka hari ini bisa bersatu gitu, saling support. Kamu gimana sih? Ya. Emang dari dulu ya, dari dulu orang tua nggak pernah ada masalah sih untuk urusan anak. Memang dari awal perceraian pun sudah sepakat untuk ya bunda sama ayah akan lakukan yang terbaik untuk anak kita. Nggak, ini bukan pertama kali gitu. Iya. Ketika dulu gue lulus SMP, kebetulan gue terinspirasi dari Aska anaknya Om Deddy. Ketika dia lulus sekolah, itu ditemenin sama Tante Kalina sama Om Deddy. Nah, gue bilang sama bokap, ya juga pengen dong kayak dia, bisa nggak? Dan disanggupin sampai sekarang. Setiap ada acara anak, mau itu formal atau tidak, mereka bisa mungkin ketemu. Menjaga bunda sendiri seperti apa sih? Menjaga bunda, menjaga mental sih kalau sekarang. Kalau urusan keamanan yang gimana enggak. Karena bunda pun bisa jaga diri. Nah, cuman kalau soal mental yang paling penting karena sudah 2 kali kan ngalamin itu dan pastinya berat buat dia, buat aku pun berat gitu. Karena aku bisa bilang kalau misal nggak ada aku dan adik-adik, mungkin bunda sudah mengakhiri hidup. Sakitnya separah itu. Bunda itu orang yang sangat rapuh. Makanya kami sebagai anak-anaknya selalu mensupport secara mental apapun caranya, dengan ngobrol, dengan ngajak jalan, dengan diskusi, dengan main game, dengan macam nanti bunda senyum. Tapi berat nggak untuk menjaga bunda dan adik-adik juga? Gak berat sih, mungkin alhamdulillah dikasih cobaan kayak gini untuk latihan justru. Nanti ketika sudah punya keluarga sendiri, udah nggak kaget. Ntar kalau udah punya istri sendiri, udah punya anak gitu, punya mertua gitu. Kalau mertua ribet kan udah siap gitu untuk menghadapi itu. Cak, soal puasa dong Cak, persiapan puasa nih kan bentar lagi mau puasa nih, pasti kan ada yang sesuatu yang berbeda ya, apalagi bunda kan sekarang udah nggak masakin lagi gitu kan. Gimana Cak, mungkin Cak lebih ngebonding sama bunda biar nemenin bunda puasa bareng, buka sahur bareng atau gimana? Pasti, tahun memang kita selalu bareng-bareng, cuma kebetulan kayak tahun ini aku bakal sering sama ayah karena memang anak-anaknya bunda dan ayah ini cukup adil. Jadi kalau setahun ini di bunda, ntar setahun depannya di ayah. Begitupun seterusnya. Nah, kebetulan tahun ini itu gilirannya ayah. Tahun kemarin kan sama bunda nih, sekarang sama ayah. Jadi mungkin aku bakal lebih bonding ke ayah dulu. Tapi bunda cemburu nggak sih? Maksudnya artinya kamu sekarang lebih banyak waktu buat ayah, sedangkan bunda kan posisinya abis rapuh gitu ya? Enggak. Dia ngerti. Bunda tuh ngerti. Punya hati yang sangat besar bunda. Yes. Makanya untuk cemburu atau tidaknya nggak mungkin cemburu sih. Lagian juga bunda juga tahu ini ayahku. Ayah pun masih butuh mungkin masih pengen untuk bisa bareng sama anaknya. Apalagi anaknya lebih dewasa, sudah bisa ngobrol sama dia, sudah bisa bertukar cerita bareng. Karena kalau sama ayah tuh ngobrol bisa berjam-jam, bisa 6 jam, 8 jam ngobrol berdua. Apapun dibahas sama kita. Karena memang otaknya sama gitu. Jadi ketika kita ngobrol, serunya adalah kita bisa berdebat soal itu. Soal musik, soal acting, soal politik, apa segala macam kita bisa berdebat soal itu. Cak, menyiasati puasa biar tetap full di tengah syuting padat atau mungkin ada job-job gitu gimana Cak? Kembali lagi ke niat. Mau kita nggak kerja pun kalau emang niat nggak puasa, nggak puasa aja. Secapek apapun insya Allah bakal aku lakuin. Bakal aku jalanin karena ini kan bukan
puasa pertama yang aku ada kegiatan syuting dari kecil udah ada kegiatan syuting sambil puasa. Nanti kan lihat aja sih puasanya, nggak ada persiapan yang berlebihan. Kalau ayah yang kamu lihat mengajari anak-anak puasa terutama yang kecil-kecil yang dari Bunda Adel, gimana sih mengajari puasa makna puasa? Kalau pas kecil itu pastinya bakal ada embel-embel kalau dulu Pak. Kalau sih masih ada embel-embel. Ayo kalau puasanya full, ayo beli mainan atau ya transfer uang jajan segala macam. Cuma semakin besar, semakin dewasa, mungkin ayah sudah tidak menganggap, terutama aku sudah tidak menganggap aku anak kecil. Jadi udah nggak terlalu banyak ada omongan sih. Lebih ke perlakuan dia aja. Dia mencontohkan secara langsung apa yang bagus buat. Oh dulu kan masih bahasanya di BO-in lah, di guide terus. Kalau sekarang udah enggak. Tapi melihat sosok ayah tuh seperti apa sih? Oh ayah, pinter banget ayah tuh. Pemikirannya, wawasannya luas banget. Aku juga cukup kaget punya seorang ayah yang bisa mengalahkan logikaku gitu. Karena aku orangnya sangat logika sekali. Aku senang berdebat, tapi kalau udah debat sama dia capek. Karena ada aja jawabannya ayah tuh. Wawasannya luas. Kan kamu tadi bilang sekarang jatahnya ayah lebih banyak banding sama ayah. Tapi ada nggak sih waktu-waktu luang yang istilahnya sesekali kamu ngunjungin bunda? Oh pasti dong, pasti. Jatah maksud aku tuh jatahnya itu akan lebih banyak ayah, tapi bunda yang nggak dilupain. Misal 1 bulan puasa, mungkin 3 minggunya di ayah, seminggunya di rumah sama bunda. Karena kalau misal aku tetap di bunda, aku bakal nggak adil sama ayah. Begitu mas sebaliknya. Makanya cara menyeimbangkannya itu sepakat tahun ini sama bunda, tahun depan sama ayah. Ini sama bunda, atau sama ayah. Karena kan aku juga punya adik-adik di rumah ayah. Yang aku harus punya bonding juga sama mereka. Kalau Nasya gimana, Cak? Maksudnya Nasya sudah gimana puasanya nanti? Kamu sudah mengajarkan untuk full semua Nasya atau? dari dulu full. Oh, Dia paling kuat tuh kalau soal puasa Nasya. Malah kadang kakaknya kalah gitu sama dia. Dia lebih ulet, lebih niat untuk soal puasa. Karena mungkin kan dia juga belum ada kesibukan, belum banyak pikiran, jadi lebih mudah menjalani puasa. Nasya juga minta. Bunda yang kamu paling favoritin apa sih kalau bulan puasa? Masakan bunda, opor ayam sih. Puasa. Ya opor ayamnya beda sebenarnya. Gak tau bumbunya ditambahin apa, tapi beda aja sama yang biasa aku beli di luar. Nah, Nasya juga kayaknya agak beda. Nasya juga sering kemarin terakhir Bunda Oki story minta telepon ayah, minta nyanyi, itu kamu tahu nggak sih? Katanya itu kamu gimana sih ternyata? Iya, Nasya juga. Nasya itu sebenarnya dari dulu punya potensi yang besar. Cuma anaknya malu-malu dari kecil, malu-malu. Dulu tuh sering aku ajak untuk manggung bareng. Karena kan dulu lebih sibuk nyanyi daripada syuting kan. Yeah. Dulu manggung keluar kota segala macam pasti Nasya ikut untuk melihat. Dan memang dia suka nyanyi. Nah cuman memang beberapa tahun ke belakang belum ada niat, belum kelihatan nih dia benar serius apa enggak. Nah tahun ini dia udah ada omongan, dia pengen coba serius, pengen ikutan sama kakak-kakaknya nih. Cuman maunya beda. Sekarang Shakina band, aku solois. Dia mau beda. Nah, dia masuk bakal insya Allah tergabung sama satu grup ini gitu. Grup musik. Ya soal rencana nikah juga gimana sih ini kabarnya ke arah sana gitu. Tahun ini 20. Ya. Insya Allah sih kalau sebenarnya pengennya 23 pengennya. Cuman aku mau pastikan dulu aku siap menikah ketika sudah mapan secara finansial dan sudah mapan secara emosional. Kalau misal nggak sempat 23, maksimal aku 27. Karena aku pengen ketika nanti aku punya anak, anakku sudah dewasa, aku masih bisa ngobrol sama anak, masih bisa main sama anak, sama kayak yang aku alami sama ayah sekarang. Ayah masih 45, aku udah 20, nyambung ngobrol. Dan aku masih bisa ngajak dia main. Kalau ketuaan aku bisa ngajak dia main. Gak bisa, ayo ya nongkrong ya kemana, kafe, coffee shop, nongkrong ke mall ya, nongkrong kemana, udah nggak bisa.